Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdanillah wa ni'maluhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk pertama sekalinya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Salat beriringan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun tujuan saya pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas akhir Al-Qawaid Al-Asasiyah yang diampu oleh Ustazah Meliza Budiarti, di mana saya akan menjelaskan pelajarannya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, apa aja yang kita bahas nanti? Yang pertama ada isim, fi'il, huruf dan tanda masing-masingnya. Yang kedua ada tarkib isnadi, wasfi, idhofi dan adadi. Yang selanjutnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Selanjutnya i'rab, rafa, nasab, khafad dan jazam. Yang terakhir ada marfu'at. Kita masuk yang pertama kalimat. Kalimat itu terbagi tiga menjadi ada isim, fi'il dan huruf. Nah, kita masuk kepada isim. Pertama ini isim juga bisa kita sebutkan dengan kata benda atau kata nama orang. Apa itu isim? Huwa kalimatun dalat ala ma'na wa lam tuksar bizaman. Sedangkan fi'il adalah kata sifat, kata kerja. Huwa kalimatun dalat ala ma'na waktu rinat bizaman. Sedangkan huruf huwa kalimatin laisa laha ma'nan tamun ila ma ghairiha. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tanda-tanda isim. Apa aja sih tanda-tanda isim? Apa menentukan kalimat tersebut isim atau fi'il atau huruf? Nah, kali ini kita bahas yang isim pertama. Nah, isim ini yang pertama diawali dengan alif lam. Contohnya itu kan al-darsu. Nah, kan pertama ada alif lam, berarti itu termasuk isim. Nah, yang kedua tanwin, marartu bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Nah, terakhirnya kan ada tanwin, berarti dia isim. Yang ketiga maksudnya huruf khafat. Nah, seperti contoh bil masjidi. Nah, kan huruf khafat itu kan harganya khafat itu. Yang terakhir ada khafat marartu bil masjidi. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda fi'il. Sedangkan tadi kan tanda-tanda isim yang menentukan kalimat tersebut isim atau fi'ilnya. Yang sekarang kita masuk kepada fi'ilnya. Yang pertama ada maksudnya huruf qad, yang kedua maksudnya huruf sa, yang ketiga maksudnya huruf saufa, yang keempat maksudnya tatanis, dan terakhir ada maksudnya huruf mudharah. Apa aja huruf mudharah itu? Huruf mudharah yaitu ana itu. Contohnya bisa dilihat di dalam PPT ini. Selanjutnya fi'il ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan arti sesuatu, pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau atau past tense. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan, peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, kita masuk materi selanjutnya, huruf. Tadi kan isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita masuk kepada huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang bisa mempunyai makna sebab disambung dengan kalimat lainnya. Artinya, jika tidak disambung dengan kalimat lain, maka kalimat huruf tidak mempunyai arti apa-apa. Contohnya bisa dilihat di sini. Misalnya pada huruf ila, di mana kata tersebut tidak disandarkan kepada kata lain sehingga artinya ke. Namun jika kata tersebut ditambahkan kata lain, misalnya dhahaba ilal dan masjidi, maka ia akan memiliki makna atau tujuan. Jika kata tersebut digabungkan, maka akan menjadi adhaba ilal masjid, aku pergi ke masjid. Nah, sudah jelaskan maknanya atau tujuannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjadikan huruf dalam ilmu nahwu mempunyai makna atau maksud dibutuhkan adanya huruf tambahan yang disandarkan bersamanya. Nah, dari ketiga materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, dan huruf.
Nah, isim itu tanda-tandanya salah satunya masuk alif lam dan huruf qafat. Akhir qafat. Yang kedua ada fi'il. Fi'il ini terdiri dari 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il madi yang kejadian di masa lampau, sedangkan fi'il mudhari yang sedang terjadi, sedangkan fi'il amar adalah kata perintah. Yang terakhir ada huruf yaitu kalimat yang tidak mempunyai makna ketika tidak disandarkan dengan kalimat lain. Ketika dia disandarkan dengan kalimat lain, maka dia akan mempunyai makna tersendiri, maka dia akan sempurna gitu. Nah, kita masuk materi selanjutnya yaitu tarkib. Nah, tarkib ini ada 4, tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib idofi, dan tarkib adadi. Kita bahas satu-satu. Tarkib isnadi. Secara bahasa, isnadi berarti sandaran. Tarkib isnadi adalah penisbatan penyandaran hukum atau pekerjaan pada mahkum alaih, mukallaf yang sudah dibebani atau pekerjaan atau dikenai hukum. Tarkib isnadi yaitu susunan kata yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad? Apa itu musnad ilaih? Musnad adalah kata yang kedudukan menjelaskan, sedangkan musnad ilaih adalah kata yang kedudukannya dijelaskan, sedangkan musnad alaih adalah terdiri dari fa'il, mubtada, fi'il nakis, dan isim yang menggunakan huruf laisa, isim inna, dan saudaranya. Contohnya ja'al haqqu wa zahaqqal batil. Kita masuk ke selanjutnya, tarkib yaitu tarkib wasfi. Tarkib wasfi adalah rangkaian kata yang terdiri dari kata sifat dan kata yang disifati atau yang lebih dikenal dengan na'at wa man'ut. Contohnya al-baitul kabir, rumah yang besar. Kita masuk materi selanjutnya yaitu tarkib adadi dan tarkib idofi. Tarkib adadi adalah 2 bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai 1 sampai 11. Sedangkan tarkib idofi adalah satuan gramatikal atau kalimat terdiri dari kata yang disandarkan dan kata yang disandari atau mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, itulah dari tarkib tadi. Intinya tarkib ini terdiri ada 4, tarkib isnadi, wasfi, idofi, dan adadi. Kita masuk materi selanjutnya yaitu i'rab. I'rab ini terdiri dari 4, ada rofa, nasab, khafad, dan jazam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama rofa. Nah, rofa ini bertempatan pada 4. Rofa ini tandanya ada 4, domah, waw, alif, dan nun. Sedangkan domah bertempatan pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan huruf ilat. Yang kedua tanda rofa yaitu waw. Waw ini menjadi tanda rofa bertempatan pada 2 tempat, yaitu jamak muzakkar yang salim dengan asmaul khamsah. Yang ketiga yaitu alif. Alif ini menjadi tanda bagi rofa bertempatan pada 1 tempat, yaitu isim tasniyah. Yang terakhir yaitu nun. Nun ini tanda bagi rofa bertempatan pada 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Nah, yang kedua nasab. Nasab ini tandanya ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan hadzaf nun. Fathah ini bertempatan pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Sedangkan alif bertempatan pada 1 tempat, asmaul khamsah. Sedangkan kasroh juga 1, jamak muannas yang salim. Sedangkan ya bertempatan pada 2 tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak muzakkar yang salim. Sedangkan hadzaf nun bertempatan pada 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Yang ketiga ada i'rab khafad. Khafad ini tandanya ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Kasroh bertempatan pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas yang salim. Sedangkan ya asmaul khamsah, jamak muzakkar yang salim, dan isim tasniyah. Tanda yang ketiga yaitu fathah. Fathah bertempatan pada 1 tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Kita masuk i'rab yang terakhir yaitu jazam. Jazam ini bertempatan pada 2 tempat, yaitu sukun, hadzaf. Sukun ini bertempatan pada 1 tempat, yaitu fi'il yang sahih, sedangkan hadzaf bertempatan pada 2 tempat, yaitu fi'il mudhari yang mutalahhid dan af'alul khamsah. Intinya i'rab ini terbagi menjadi 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazam. Kita masuk materi selanjutnya yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama harus berupa ma'rifat, bukan umum, contoh nama orang, kemasukan huruf alif lam. Sedangkan kedua tandanya i'rabnya adalah rafa. Sedangkan khabar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada.
Khobar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar yaitu 1. Harus nakiroh. Kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rab rafa. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Nah, berikut ini ada contohnya dari kedua jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlah ismiyah, al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu merupakan isim karena ada alif lam. Al-kursiyyu adalah isim yang marfu. Al-kursiyyu adalah kalimat adalah sebagai mubtada atau subjek. Al-kursiyyu adalah isim ma'rifat karena pakai alif lam. Maksurun adalah kata sifat. Dalam bahasa Arab kata sifat termasuk isim atau kata benda. Nah, itulah contoh dari jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya dhahaba hamidun. Hamidun adalah dhahaba fi'ilnya, sedangkan hamidun adalah fa'ilnya. Nah, intinya dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini adalah jumlah ismiyah yaitu yang terdiri dari isim, sedangkan fi'il ini yang terdiri dari fi'il. Kita masuk materi selanjutnya yaitu marfu'at. Yang pertama kita bahas fa'il. Al-fa'il huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang mana fa'ilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Contohnya ja'a Muhammadun. Ja'a adalah fi'il madi, Muhammadun adalah fa'il. Pelaku yang mana disebut setelah fi'il madi dan fa'il dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena termasuk isim mufrad. Marfu' yang kedua yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il adalah isim yang berirob marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamaan. Contohnya daraba Zaidun amron menjadi yudrabu amron. Karena amil naibul fa'il ini merafa'kan awal kalimat dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Kita masuk marfu'at selanjutnya yaitu ada mubtada dan khabar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada ialah walismul marfu'u yakunu fi awali jumlah. Mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Contohnya al-lughatul arabiyyah, al-lughatul Qur'an. Adapun bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Nah, al-lughatu itu menjadi mubtada, sedangkan khabar adalah walismul marfu'u musnadu ilaih. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qa'imun. Adapun Zaid adalah sedang berdiri. Zaid ini isim rafa menjadi mubtada, sedangkan qa'imun ini juga isim tanwin dan menjadi khabar dari Zaidun. Selanjutnya ada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah hamil-hamil yang merupakan mubtada dan menasabkan khabarnya. Fi'il kana dan saudaranya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fi'il yang beramil tanpa syarat. Ada kana, amsa, asbaha, ada zola, bata, soro. Sedangkan yang kedua fi'il yang berambil dengan syarat didahului nafi atau nahi atau doa. Fi'ilnya ada zala, fataha, baroha, infaqo. Contohnya wala yazaluna mukhtalafin. Yang ketiga ada fi'il yang beramil dengan syarat didahului ma masdar dzaraf yaitu dama. Contohnya madum tu jahaya. Kita masuk selanjutnya yaitu af'alul muqarrabah. Apa itu af'alul muqarrabah? Af'alul muqarrabah adalah fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contoh fi'il muqarrabah adalah kada, karoba, atau syakka. Contohnya kada Zaidun yadhhab. Kada merupakan apa tadi? Af'alul muqarrabah yang menunjukkan makna hampir. Yang kedua ada af'alur raja, fi'il yang menunjukkan pengharapan atau mengharapkan datangnya khabar. Contoh fi'il raja adalah asa. Contohnya asa Zaidun ayyakhraja, semoga Zaid keluar. Asa artinya semoga atau pengharapan. Kita berharap semoga Zaid tersebut keluar. Yang kedua ada af'alus syuru'. Af'alus syuru' adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan. Fi'il yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabarnya. Khabarnya selalu jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari'nya contoh fi'ilnya adalah tafaqa, ja'ala, akhadha. Contohnya tafiqa Zaidun yaktub. Zaid hendak memulai menulis. Yang terakhir ada huruf-huruf yang menyerupai laisa. Huruf-huruf yang menyerupai dengan laisa ada 4 yaitu ma, la, in, lata. Contohnya yang pertama wa ma Muhammadur Rasul, la rajula afdalu minka, inna Zaidun qa'iman fanadu wa la tahina manasin.
Nah, kita masuk materi selanjutnya yaitu khobar inna dan saudaranya. Nah, inna adalah setiap khobar dari mubtada yang dimasuki amil inna dan kawan-kawannya. Khobar inna berirob rafa. Inna dan saudaranya ini ada 7. Apa aja itu? Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, la'ata, la nafi. Contohnya inna rabbaka ya'lamu innaka taqwan adzana min sulsil lugatul wasifah. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kalimat ini terdiri dari 3, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, sedangkan huruf adalah sesuatu kalimat yang tidak mempunyai makna ketika tidak disambungkan atau tidak disandarkan dengan kalimat yang lain. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.